Perkenalkan, saya Rina Novita, NPM 2126010087. Perkenalkan, saya Izidin Mukti, NPM 21260100081. Di sini kami akan melakukan perawatan pada WSD. Yang pertama yaitu tahap prainteraksi. Dalam tahap prainteraksi, kita harus mempersiapkan alat terlebih dahulu. Untuk alat-alatnya, yang pertama yaitu ada kasa steril, kemudian ada gunting perban, kemudian ada pinset anatomis, kemudian ada pinset chirurgis, kemudian ada klem, kemudian ada HIPAA fix, ada plaster, ada kom kecil, ada handscoon bersih, dan ada handscoon steril, dan hand sanitizer. Kemudian ada perlak, bengkok, dan alcohol swab. Untuk selanjutnya yaitu tahap orientasi. Yang pertama kita tutup sekarang dulu untuk menjaga privasi dari pasien. Kemudian permisi Ibu, apakah benar ini dengan Ibu Siti? Baik Ibu Siti, perkenalkan saya perawat Rina yang akan bertugas dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Di sini saya akan melakukan perawatan WSD Ibu yang bertujuan untuk mencegah infeksi dan juga mengontrol darah yang ada di luka Ibu. Waktu yang saya butuhkan sekitar 5-10 menit. Apakah ada pertanyaan Ibu? Ibu setuju akan dilakukannya tindakan ini? Baik Ibu, jika Ibu setuju, maka saya akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Kemudian kita menyiapkan plaster dan alat-alat yang dibutuhkan. Kemudian kita mendekatkan alat-alat ke pasien. Selanjutnya kita masuk ke fase kerja. Yang pertama menggunakan hand sanitizer. Dengan menggunakan lapak cuci tangan yang benar. Kemudian kita memasang perlak di pasien. Permisi Ibu. Setelah kita memasang perlak, posisikan pasien pada posisi semicolor. Kemudian setelah memasang perlak dan juga memposisikan pasien dengan posisi semicolor, kita menggunakan handphone bersih terlebih dahulu. Setelah menggunakan handphone bersih, kemudian kita mengecek ondulasi. Apakah WSD berfungsi dalam paru-paru pasien atau tidak? Baik Ibu, boleh minta tolong tarik nafasnya Ibu, kemudian hembuskan. Apabila terdapat gelembung pada tabung WSD, maka dapat dipastikan bahwa WSD berfungsi dalam paru-paru pasien. Kemudian buka kasa dan perban menggunakan alcohol swab untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda infeksi pada luka pasien. Kemudian cek kondisi selang
Kemudian bersihkan luka menggunakan kasa yang sudah dibasahi dengan NaCl. Kemudian keringkan dan tutup luka menggunakan dua kasa dengan Hipafix. Kemudian ganti handscoon menggunakan handscoon steril. Baiklah, klem selang dengan jarak 4-10 cm dari tubuh pasien. Dengan jarak 8-10 cm dari tubuh pasien. Kemudian buka sambungan selang menggunakan alkohol swab. Kemudian ganti botol air dengan botol air yang baru. Kemudian sambungkan kembali selang menggunakan plester. Dengan melingkari selang. Kemudian buka klem dan kemudian bereskan alat-alat dan lepaskan handscoon. Baik Ibu, tindakan sudah selesai. Bagaimana Ibu perasaannya? Kalau sudah lebih baik, kami permisi dulu ya Ibu. Nanti apabila ada keluhan, silakan panggil kami di Muskesia. Terima kasih Ibu. Kemudian kita melepas handphone, membereskan alat dan juga mengembalikan alat, kemudian mendokumentasikan tindakan apa yang sudah kita lakukan. Perkenalkan, nama saya Mepriani, NPM 2126 Saya di sini sebagai perawat. Perkenalkan, saya Regina Rofianti dengan NPM 2126 Saya di sini juga sebagai asisten perawat. Perkenalkan, saya Fiza Ramadhani dengan NPM 2126 Saya di sini sebagai pasien. Setelah dipersiapkan alat, kita akan melakukan orientasi yang pertama yaitu atur privasi. Setelah privasi, perkenalan. Di situ perkenalkan, saya Klat Ferdina. Saya bertugas di pagi hari ini dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di sini ini apabila dengan Ibu juga, baik Bu, saya di sini akan melakukan tindakan transfusi darah yang bertujuan untuk meningkatkan volume darah Ibu.
dengan waktu kurang lebih 5 sampai 10 menit. Apakah Ibu bersedia, Bu? Saya akan tindakan. Kita akan ke tahap kerja. Yang pertama, pastikan pasien sudah diinfus dengan larutan NaCl. Yang kedua yaitu siapkan kantong darahnya, lalu cek identitas pasien di kantong darah. Tanyakan kepada pasien itu identitasnya, nama, golongan darah. Baik, apa benar Ibu namanya Ibu Hafizah? Golongan darahnya apa, Bu? Oh, Sudah. Kantong darahnya biasanya berisi 350 cc atau 500 cc. Biasa dipakai itu 350 cc. Setelah itu cek suhu pasien. misi ya Bu, kita akan melakukan cek suhunya. Baik Ibu, cek suhunya sudah. Cek suhunya yaitu 37 ya Bu. Baik, setelah dipastikan suhu pasien normal, akan melakukan tindakan selanjutnya, yaitu cabut transfusi set dari larutan NaCl lalu pasangkan ke kantong darah. Pastikan tidak ada udara yang masuk. Selanjutnya, pastikan tidak ada udara yang masuk. Setelah dipastikan tidak ada udara yang masuk, tunggu 5 menit dan lihat reaksi pasien apakah ada alergi atau tidak. Jika tidak ada reaksi alergi, buka kunci untuk mengalirkan darah. Buka kunci transfusi setnya. Setelah selesai, kunci transfusi setnya, lalu pindahkan dari kantong darah ke larutan NaCl. Saat memindahkan, pastikan tidak ada udara yang masuk. Setelah itu, buka kunci transfusi setnya. Tindakan sudah selesai. Yang terakhir yaitu tahap terminasi. Baik, tindakannya sudah kita lakukan. Apakah Ibu ada merasa alergi atau gimana Ibu? Oh, tidak ada. Selanjutnya kita membereskan alat, lalu kita mencuci tangan. Baik, setelah itu Ibu, tindakannya sudah kita lakukan. Apakah Ibu ada merasa alergi atau tidaknya Bu? Baik Ibu, jika ada Ibu butuh sesuatu, Ibu bisa datang ke ruangan nurse station. Baik Ibu, saya permisi ya. Perkenalkan, nama saya Hendy Ramayani, NPM 2126010082. Di sini saya akan melakukan pemasangan oksigen nasal kanul. Yang pertama, kita menyiapkan peralatan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Pramudwini Ramayani yang akan melakukan pemasangan nasal kanul yang memerlukan waktu 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Pemasangan nasal kanul bertujuan untuk memperlancar pernapasan Ibu. Permisi ya Ibu. Baiklah, selanjutnya kita akan memasangkan tulangnya di tabung oksigen. Ada yang tahu nggak sih yang sebelah itu isinya cairan apa? Di oksigen terdapat air steril dan kecepatannya kita atur 1 sampai 6
dan masukkan konsentrasinya 25 sampai 45. Baiklah Ibu, sudah selesai Ibu. Jika Ibu memerlukan sesuatu, bisa panggil saya di ruangan perawat. Baik, terima kasih Ibu. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemasangan oksigenasi RM. Permisi ya Ibu. Selanjutnya kita memasangkan selang ke tabung oksigen. Konsentrasinya 60 sampai 80%, kecepatannya 8 sampai 12 liter per menit. Saya akan menjelaskan oksigenisasi NRM. Fungsi dari oksigenasi NRM adalah untuk membantu meningkatkan frekuensi oksigen dalam udara yang dihirup pasien, mengalirkan oksigen konsentrasinya sampai 80 sampai 100% dengan kecepatan aliran 10 sampai 12 liter per menit. Di sini saya akan memasang oksigen bed max, yaitu suatu alat gawat darurat yang digunakan untuk menghadapi kondisi henti napas. Baiklah, saya akan memasangnya kepada pasien. Pertama, letakkan pada si pasien, lalu kita tekan 1 kali, tunggu sampai naik, terus tunggu 1 sampai 10 detik, lalu kita ulangi lagi, tunggu lagi 1 sampai 10 detik. Oksigennya itu lebih dari 90%. Indikasi dalam pemberian oksigen yaitu yang merupakan pemberian oksigen dengan konsentrasi yang lebih besar dibandingkan atau mencegah gejala yang manifestasi dan dari hipoksia. Tujuannya adalah untuk mengobati atau mencegah hipoksemia sehingga mencegahnya hipoksemia jaringan yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan ataupun kematian sel. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan dari pemberian oksigen yang tidak sesuai indikasi. Justru akan menimbulkan bahaya bagi pasien, yaitu seperti memperpanjang lama rawat inap pasien, memperburuk perjalanan penyakit, hingga menyebabkan mortalitas. Lalu indikasi pemberian oksigen adalah adanya hipoplasma atau kondisi khusus seperti pneumotoraks dan keracunan karbon dioksida. Baik, itulah hasil penjelasan oksigen kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.